Halo sahabat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, KTM bisa dibilang ini adalah pabrikan paling fenomenal sebenarnya dibandingkan dengan Aprilia. Pada awal musim, dengan mendatangkan Pedro Acosta, KTM digadang-gadang akan menjadi musuh berat bagi Ducati. Dengan skill Pedro yang di atas rata-rata pembalap, sebelum musim dimulai, dia digadang-gadang akan menjadi penerus skill dari Marc Marquez dan Valentino Rossi yang digabung menjadi satu. Dalam awal-awal musim dimulai, di Qatar, Brad Binder memberikan penampilan menarik memperoleh podium, dan hal itu membuat Brad Binder sempat menjadi runner-up pemuncak klasemen. Hasil baik lainnya adalah dari Pedro Acosta yang berhasil podium di sprint dan juga podium 3 di balapan utama. Tentu dengan hasil mentereng itu, membuat KTM, khususnya Pedro Acosta, memiliki ekspektasi tinggi terhadap kejuaraan. Yang mana diharapkan KTM dapat menjadi musuh berat bagi Ducati dan bahkan menjadi yang terbaik melalui pembalap dengan skillnya yang di atas rata-rata. Namun, semakin kesini, KTM seakan semakin kehilangan tajinya, atau dalam bahasa Jawanya, melempem sob. Lantas, mengapa seperti itu? Kita bahas. KTM sendiri sering dilanda masalah. Pedro Acosta sering membeberkan bahwa setiap race, Pedro sering menemui masalah yang dideritanya saat balapan, sehingga membuat dia sering crash, dan tak heran lagi, kita sering menemui KTM hanya bisa menjadi 10 besar dan sulit untuk menyentuh 5 besar. Berbeda dengan seri-seri awal yang sangat moncer. Terlebih, untuk Pedro Acosta sendiri, dia memiliki beban kalah dibandingkan dengan Marc Marquez. Karena Pedro sering disebut-sebut sebagai pengganti Marc Marquez di masa depan dari Spanyol. Maka torehan-torehan rekornya menjadi sangat ditunggu dan menjadi tekanan tersendiri yang berat untuk rookie ini. Dan hal yang kita lupakan adalah dia berada dalam seri MotoGP yang lebih berat dibandingkan dengan zamannya Marc Marquez debut di MotoGP. Bisa dibilang, bintang MotoGP zaman Marc Marquez hanya ada beberapa yang bisa memenangkan balapan. Namun zaman Pedro Acosta kini, jarak rider satu dan lainnya sangatlah dekat. Dan kekuatannya hampir merata di pabrikan-pabrikan karena menggunakan ECU yang sama. Dan terlebih, Ducati memiliki 8 motor di grid. Tentu tak salah ketika para analis MotoGP mengatakan bahwa tantangan Pedro Acosta ini lebih sulit dibandingkan ketika debutnya Marc Marquez maupun Valentino Rossi. Tapi selain itu, KTM juga nampak tak memiliki perkembangan-perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan Aprilia atau pabrikan-pabrikan Jepang yang dengan getol improve untuk motornya. Hal ini diungkapkan oleh Brad Binder sendiri. Kami sudah lama tidak mendapatkan kabar terbaru. Kami melakukan hal yang tidak masuk akal tapi berhasil. Beberapa balapan terakhir lebih rumit bagi Brad Binder. Dan setelah berada di posisi ke-9 dalam balapan panjang GP Jerman, pembalap itu mengungkapkan bahwa belum banyak pembaruan baru pada KTM RC16. Dengan tim lebih banyak bekerja dengan apa yang dimilikinya dan belum dapat meningkatkan paket tersebut. Pembalap Afrika Selatan itu pada hari Minggu setelah balapan mengkonfirmasi kurangnya berita. Kami sudah lama tidak mendapatkan kabar terbaru tentang motornya. Itu sudah pasti. Jadi saya pikir kami harus memiliki pemahaman tentang arah yang harus diikuti. Jadi, solusinya adalah bekerja dengan apa yang kami punya. Dan dalam aspek ini, tim dan pembalap telah meraih beberapa hasil. Seperti yang diperjelaskan, kami banyak mengubah keseimbangan motor akhir pekan ini dan melakukan hal-hal yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi membuat motor menjadi lebih baik. Jadi jelas, kami harus memahami berbagai hal sedikit lebih baik. Dan saya berharap akan ada berita. Saya yakin Pol Espargaro akan mengujinya minggu ini. Dan saya berharap dia akan memberikan kita roket dalam 3 minggu. Nah sebelumnya, baik Brad Binder dan Jack Miller, keduanya harus berjuang melawan understeer selama balapan di sprint MotoGP Jerman pada hari Sabtu. Binder akhirnya bisa finish di posisi ke-8, sementara Jack Miller di posisi ke-11. Augusto Fernandez dari Tech 3 hanya berada di posisi 16, dan Pedro Acosta harus crash dan finish terakhir. Brad Binder menjelaskan, kami membuat beberapa perubahan sebelum balapan, hanya untuk mencari jarak dengan bagian depan. Kami mengalami kesulitan akhir pekan ini dengan understeer. Setiap kali kami memacu, kami kehilangan kesempatan berbelok dan mengalami banyak understeer. Itu sangat sulit untuk ban depan.
Pertarungan sengit dengan Hijia, Raul dan kawan-kawan di putaran terakhir, saya berhasil mengalahkan mereka. Itu bagus, senang bisa bertarung dengan mereka. Pasangan pabrikan KTM sebagian besar berada di bawah bayang-bayang rookie berbakat Pedro Acosta musim ini. Binder belum mampu mengulang podium yang diraihnya di putaran pertama tahun ini, sementara Miller mencapai puncaknya dengan posisi 5 di Portimao. So, meskipun KTM kencang, nampaknya belum menemukan solusi yang jitu seperti layaknya Ducati yang superior dalam setiap balapan. KTM yang memiliki Pedrosa, 5 TS Rider saja sulit, apalagi Jepang. Nah, sedangkan di sisi pedok lain, Pecco menjelaskan mengapa Ducati superior pada balapan kemarin. Pecco Bagnaia menjelaskan bagaimana 8 pembalap MotoGP Ducati belajar satu sama lain. Semakin banyak pembalap, semakin banyak data yang Anda miliki dan semakin mudah untuk melangkah. Tahun 2024 ini menjadi musim terakhir setidaknya untuk masa mendatang dengan 8 pembalap Ducati di grid. Namun, meski Pramac beralih ke Yamaha, Ducati akan tetap mempunyai keunggulan jumlah dibandingkan para pesaingnya dengan 6 motor versus 4. Tanda tanya masih tersisa tentang berapa dari ke-6 Desmos edisi tersebut yang akan memiliki spesifikasi pabrik terbaru. Ducati telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin hanya menggunakan 3 mesin GP25 tahun depan, dengan Fabio Di Gia dari VR46 menjadi favorit untuk bergabung dengan Pecco Bagnaia dan rekan satu tim Lenovo baru, yaitu Marc Marquez. Namun prospek hanya 3 GP25 telah menimbulkan beberapa keraguan karena para pesaing Ducati nampaknya akan memproduksi 4 sepeda motor pabrikan pada tahun 2025. Meskipun data dari Desmos edisi yang berusia 1 tahun seringkali relevan, perbedaan dalam mesin berarti hal itu tidak selalu terjadi. Setelah memperpanjang kemenangan beruntut di hari Minggu menjadi 4 kali berturut-turut di Jerman dengan merebut posisi puncak klasemen, Bagnaia menjelaskan bagaimana 3 pembalap Ducati terdepan masing-masing tampil kuat di area lintasan tertentu. Kami beranggotakan 8 pembalap, jadi Anda dapat melihat dengan jelas siapa yang melakukan pekerjaan yang lebih baik. Seperti di sini, Martin sangat kuat di tikungan 8, Marc Marquez sangat kuat di tikungan 7, saya sangat kuat di tikungan 9, 10, 11. Semakin banyak pengendara Anda, semakin banyak data yang Anda miliki dan semakin mudah untuk mengambil langkah. Waktu balapan kemenangan Bagnaia adalah 12 detik lebih cepat dari kemenangan Martin di Sachsenring tahun lalu. Hal itu melanjutkan tren rekor balapan dan putaran tercepat yang pernah ada di musim ini. Sedangkan dari garasi VR46, Fabio Dia mengatakan bahwa sangat berbahaya untuk melanjutkan balapan di Jerman kemarin. Saya kehilangan tekanan. Saya juga mendapatkan alarm di dashboard dan sangat berbahaya untuk melanjutkan. Balapan MotoGP Jerman yang dijalani Fabio Di Gia berakhir lebih awal ketika masuk pit dari posisi ke-12 pada lap 9. Mengingat kecelakaan latihan besar yang dialaminya, muncul spekulasi bahwa kondisi fisiknya mungkin menjadi penyebab tidak finishnya di Grand Prix pertama musim ini. Namun Di Gia kemudian menjelaskan, dengan bahu saya merasa lebih baik hari ini. Kami melakukan pekerjaan yang hebat dengan fisioterapis. Sebaliknya, masalah seperti ban bocor menyebabkan tekanan ban belakang berkurang dengan cepat dan memicu alarm di dashboard. Awal balapan tidak sempurna, tapi saya tidak kehilangan kontak dengan rombongan. Lalu tiba-tiba, saya mulai kehilangan pegangan di bagian belakang. Kami sedang memeriksa data, kami belum tahu persis apa yang terjadi. Saya kehilangan tekanan. Saya juga mendapat alarm di dashboard dan sangat berbahaya untuk melanjutkannya. Dari luar, ban tampak baik-baik saja. Tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ada sesuatu di pelek. Saya menyesal menutup paruh pertama musim seperti ini. Tetapi sejauh ini hasil yang didapat sudah pasti positif. Di Gia, peringkat ke-8 dalam kejuaraan dunia dan pembalap GP23 terbaik kedua setelah Marc Marquez. Dan diperkirakan akan bertahan di VR46 musim depan dengan mendapatkan mesin update tahun 2025.